Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Mimin Eva. Iya. Aku katanya di cancel Om. Kasih uang transport. Tiap gue datang kalau syuting, lah kok datang padahal udah di cancel katanya. Gak ada sesuai foto. Kan lebih baik pakai kamera editan cantiknya daripada pakai duit laki orang, ya gak? Woi. Iya kan? Bener gak? Pesan moral ini. Waduh, Iya. curhat gitu Ci. Iya. Ngapain sih Abdel? Lucu. Min, gue pengen nanya nih. Gue pengen Lo jawabnya. Mimin Eva kan? Iya. Mimin kan nama asli lo. Bukan terbalik, Cing. Eva nama asli. Eva lo dapet dari mana? Eva tuh ya nggak tahu, nyokap. Padahal namanya bukan Eva juga, Cing. Nama lo siapa sebenarnya? Nggak tahu kan? Iya. Lu Mimin Eva dua-duanya bukan nama lo. Jadi namanya tuh nama asli aku Syarifah. Syarifah. Kaget gak? Enggak, kalau kaget gue biasa ini. Gitu. Enggak, nama aku sebenarnya Syarifah Fatimah. Cantik banget namanya, Min. Parah kan? Parah. Sesuai gak? Iya sesuai dong, Min. Lo juga kan Body shaming ya? Mau body shaming ya? Cantik. Iya, tapi kayak bokap manggilnya ya udah Eva aja gitu. Oke. Nggak ngerti. Nah, kalau Mimin itu nama dari Kak Aditya Gumai. Oke. Karena aku kan dulunya di Sanggar Oke. Ananda Lenong Bocah. Iya. Makanya di peraninnya namanya Mimin. Jadi kata Kak Adit, udah nama panggungnya Mimin aja, Mimin Eva gitu. Udah, emang dari jadilah. tahun dari umur berapa lo di Sanggar Ananda? Di Sanggar dari kelas 4 SD aku kalau nggak salah. Sampai SMP, terus vakum, terus masuk lagi Sanggar. Kan di Sanggar kan cuma latihan-latihan doang kan, Cing. Latihan ngelawak. Di Sanggar juga ada macem-macem, ada nyanyi gitu-gitu, modeling kayak gitu. Nah, aku lebih ke lawaknya sih. nyanyi juga dong, suara lo kan. Enggak, suara aku udah habis diambil Kaesang. Diambil Kaesa. Iya. Tapi emang lo kalau lawaknya memang dari awal di Sanggar nih. Dari awal di Sanggar udah lawak. Terus masuk ke dunia profesional dah sebagai pelawak. Ya itu, Kak Adit pas aku masuk latihan Sanggar terus, Kak Adit mau bikin program TV. Nah, waktu itu di GTV. Waktu itu namanya masih Global TV. Terus aku masuk, kata Kak Adit, ini di casting nih anak-anak. Katanya, karena mau ada program baru gitu. Nah, aku juga di casting. Akhirnya aku masuk lah gitu, jadi anaknya. Jadi tuh program Lenong Bocah tuh waktu di GTV ceritanya anak-anak tapi jadi emak, jadi bapak, jadi babe, jadi enya. Nah, aku jadi anaknya gitu, Mimin. Itu angkatan lo siapa aja? Angkatan aku waktu itu siapa ya? Kalau yang sekarang sih nggak ada sih, Cing. Maksudnya yang dulu itu. Kalau Umi jauh. Di bawah? Di bawah. Maksudnya aku duluan gitu. Terus baru Umi masuk Sanggar. Olga, Ruben? Olga jauh di bawah, di duluan dia daripada aku. Oh. Iya. Nah, tapi dulu aku waktu abis program yang di GTV tuh aku sering off-air tuh nge-MC sama Kak Olga sama Kak Ruben gitu-gitu. Kalau Oki Lukman jauh lagi. Oki Lukman lebih dulu Kak Noval dibanding Kak Olga sama Kak Ruben. Lebih dulu Kak Oki Lukman gitu. Masih ada nggak sih Sanggar Ananda itu? Masih sampai sekarang. Mau masuk. Biar aku dapet cepet. Dulu kalau bawa orang dapet cepet. Oh, kayak MLM. Iya kayak gitu. Dapat ini. Dapat bonus gitu. Dapat bonus. Kak Adit tuh sering banget bagi-bagi uang kalau kita latihan nih actingnya lucu atau bagus ngelawaknya dapat duit pulang gitu. Walaupun lagi latihan. Tapi bayar gak tuh Sanggarnya? Bayar. Per bulan waktu itu berapa ya zaman dulu? 1,5 apa? Aku lupa apa 1 juta gitu. Tapi kalau latihan juga suka dikasih duit kalau lucu? Suka dikasih duit. Sama get member ya? Ya benar. Jadi kalau misalkan kita nicing ya, kayak nicing anaknya masuk dong gitu, ntar kita dapat uang gitu. Kalau latihan juga kayak misalkan, jadi latihannya tuh bener-bener keren banget sih Cing, Kak Adit tuh. Kita misalkan duduk di Sanggar nih, duduk di ruangan, terus kita disuruh merhatiin orang pertama dicolek, suruh ngelawak.
misalkan tentang apa, orang kedua suruh sambungin, harus bikin konflik gitu-gitu. Itu satu jadi grup. improv udah jago dari kecil ya? Ya lumayan sih, Cing. Karena kan mungkin latihannya improv terus di Sanggar kan. Iya, terlatih jadinya. Gitu. Makanya lo kalau di acara oke banget lo, Min. Yang bener, Cing. Iya. Oke, apanya bungkusnya? Kita kok nggak syuting sih, Cing? Iya. Aku dari tadi kayak, kok kita nggak syuting sih? Kan di hold. Oh, di hold? Iya. Berarti baru hold dulu? Di hold dulu. Baru syuting lagi? Baru bungkus. Kok Fior nggak kesini sih? Dia sibuk, Min. El Rumi juga. Gue sungkan bilangin. Cing nggak enak kali. Gue sungkan. Ntar aku WA-in deh Fior sama El ya. Iya. Ntar aku ajak ke sini. Iya. Tapi jangan deh. Ntar punya gue yang ini nggak ditayangin. Enggak, ini duluan. Ini duluan ditayangin. Enggak, katanya mendingan Fior deh sama El. Ayo, otak lo gue tahu nih. Iya sih. Nyerah. Enggak lah, ini dulu. Ntar tolong bilangin ya. Iya, ntar aku bilangin. Ya, tapi dapat gak? Kan kalau masukin orang dapat biasanya. Enggak, kalau di sini yang ngasih ini bayar cepet. Malah bayar ya? Iya, nggak apa-apa. Gue mau lihat kesungguhannya aja. Iya, benar. Berarti aku yang bayar kan, Cing. Iya. Nggak apa-apa, emang udah biasa gitu. Iya. Kita ini baru aja syuting 24 episode nih, teman-teman. 24 episode di acara yang programnya namanya Bisa Dibantu. Tapi nggak bisa bantu. Rating kita. Gue ketemu sama Irfan Hakim. Terus? Kata-kata pertama yang dia omongin nih. Iya. Cing, itu program apa rokok? Kok dibungkus sih? Belaguan mentang-mentang ribuan episode lo pan kayak gitu ya. Harusnya Cing bilang dong kan di hold dulu. Iya, di hold dulu. Kan kita baru tahu infonya dibungkus sekarang. Pas hari ini nih. Kita di hold kan langsung berbunga-bunga. Wah, ada nih kesempatan. Masih ada kesempatan gitu ya. Tapi lo nyaman nggak syuting itu? Nyaman banget lah, Cing. Apa sih yang bikin nyaman syuting itu? Karena maksudnya bapak-bapaknya juga ngerangkul yang muda-muda gitu loh. Iya, maksudnya kayak kalian kan bapak banget gitu. Maksudnya bapak-bapak itu ngerangkul yang muda-muda, anak-anak Genji gitu. Terus kalian juga tetap masuk ke Genji, ke lawakan-lawakan Genji. Kayak udah nyambung gitu loh, Cing. Gitu. Kangen ya sama Susu Dele. Susu Dele Pak Jaro. Kayak ada yang hilang gitu ya Allah. Dan kita tuh banyak, maksudnya walaupun kita lagi nggak ada di segmen itu, kita tontonin ya, Min. Iya benar. Karena kita senang. Iya, aduh kayak ya walaupun kita nggak ada di segmen itu ya kita nontonin karena emang benar-benar lucu juga. Iya. Apa sih penyebabnya kenapa jadi? Kayaknya karena Pak Jaro deh, Cing. Kenapa dia? Maksudnya kan kalau umurnya nggak cukup kan nggak boleh masuk kan? Ya dulu Kaisang Gibran gitu. Iya. Ya kan? Iya. Ya mungkin Pak Jaro ini udah lebih dari cukup. Jadi malah nggak bisa masuk. Tapi emang pada lucu-lucu banget lah. Iya. Fiornya. Kita bisa ngeliat sisi lain Fior di situ. Iya, benar. Sisi lain El Rumi di situ. Fior yang suka ngomenin kita kalau lagi briefing, suruh dengerin. Padahal ntar dia yang lupa. Iya. Ntar ngapain ya? Dia itu kalau di briefing kayak podcast gitu. Apa-apa nanya. Iya, ditanya lagi sama itu dibahas. Gue bilang lagi briefing bukan podcast. Iya. Min, lo jadi udah berapa lama nih terjun di dunia ini? Cing hitung sendiri deh. Iya, dari tahun berapa ya? 2004. Berarti sekarang 2000. Berarti satunya 20 tahun berarti ya? satunya 2004. Iya. Bukan dong. Maksudnya tahun. Oh, tahun iya. 2004, bukan 2004. Lagi pusing ya. Emang kita sulit menceritakan sesuatu yang orang nggak ada di situ. Kita tuh ketawa banget pas lagi rawakan Parto. Sekarang gini ya, Cing. Yang nggak bisa move on gitu ya, aku ya. Yang nggak bisa move on tuh karena kalian tuh ada-ada aja gitu. Kayak misalkan Pak Parto lagi ngelawak gitu ya. Misalnya, ini bintang tamu kita kena KDRT nih gitu ya. Terus Pak Parto ngomong ya kan. Tuh bintang tamu, tuh orang itu warga Pak ngadu. Katanya habis kena KDI katanya. KDI. Iya, kita yang nontonin. Padahal kan KDRT. Terus parahnya Cing Abdel ngomong gini,
Min, perasaan mah kan KDRT ya? KDI mah kontes nyanyi, kata gitu. Ah, lupa nih Pak Parto. Padahal itu kan komedi, Cing. Itu dia mau berkomedi. Maksudnya plesetan gitu loh, Cing. Kayak misalkan KDI kena KDI. Bukan, KDRT. Gitu. Nggak usah, Cing, jelasin. Iya kan di belakang nih. Ini kita sama-sama lagi gini nih. Gitu. Mimin sebelah situ di sofa ya. Sofa. Iya. Mimin sebelah sini. Iya. Gue sebelah sini. Iya. Nih, Mimin lagi nonton Netflix. Ya kalau kelewat dikit ulang deh. Ngobrol ulang. Karena bahasa Inggris filmnya. Harus baca teks. Terus kalau lagi nonton diajak ngobrol dia diulang tuh ininya. Gini nih. Terus Pak Parto nih. Pak Parto tuh lagi main. segmen. Oh ini warga yang kena KDI. Terus gue lagi, KDI. Kayak harusnya KDRT, Min. Iya. Terus aku lagi nonton langsung gini. Iya ya, Cing. Perasaan KDRT deh. Terus kata Cing apa? Ah, dia lagi pusing kali. Padahal itu kan dia mau berkomedi. Jadi emang kita kayak lagi nonton lawak ya, Min, di situ ya, Min. Enak banget ya, Min, ya? Di situ Iya, ya? tapi kan maksudnya nggak perlu dijelaskan. Iya kan gitu kita loh. konsumsi kita berdua aja, Min. Tapi kalau di set juga sering. Ente. Kayak terus Pak Parto ya. Kalau Pak Parto tuh kalau mau ngelawak suka lupa kan. Kayak misalkan Pak Parto suka ngomong, ini tuh. Pak Parto diem. Terus kan Singa bilang, apa? Apa mau ngomong apa? Kata Pak Jarwo, lu lagi tau mau ngelawak mikir dulu baru ngomong. Jadi kita di situ kayak komentator ya. Komenin lawakan orang aja. Ih, lucu, Min. Kayak gitu. Udah deh, Cing, jadi nggak move on, Jadi Cing. betah di situ. Ntar kalau misalnya Vior salah, kita gitu. Apaan? Masa teman main didahin, gitu. Terus yang aku paling inget donat yang lucu. Donat kasih Indrat. Gue udah gemes banget, Min. Gue udah gemes sih kan segmen yang lo lagi ngomongin gue kagak ada, Min. Gue kagak ada nih, gue masukin nih donat nih. Bagaimana caranya? Terus aku langsung kayak gini. Perasaan Dono Kasino Indro dah. Lupa ya kamu ya. Aduh ya Allah, enak banget, Min. Ketawa-tawa mulu, Min, itu, Min. Tapi kok bungkus ya, Min? Hah? Karena mungkin kita mau dibikin program baru lagi. Itu kan kata-kata Basa-basi orang TV. Iya. Ya kita bisa kerjasama di next program. Ya mudah-mudahan aja, Cing, ya kan? Kita husnuzon aja, Min. Iya, siapa tahu kita kerja bareng lagi gitu. Yeah. Tapi kita harus sering ngingetin Pak Parto bahwa jangan sering pusing kan. Jadi nggak ada kayak dia salah-salah KDI, KDRT gitu loh, Cing. Kan kasihan anaknya malu. Iya. Kerja anaknya kuliah di luar negeri loh. Iya. Masa KDRT? Bedain KDI sama KDRT gak bisa. Nih aku masih ada chat-chatan. Sampai rumah guys, kita masih bahas kadang-kadang. Suka DM, Cing. Tadi ngeh gak? Masa kata Pak Parto, KDI ya? Orang KDRT. Masih dibahas aja. Min, gue kalau masuk ke situ nih awal ya, kalau pertama-tama datang nih. Terus aduh gue lagi pilek nih, batuk nih. Dua-duanya bawa obat, Min. Terus jangan obat, Pak Parto ada, Pak Jarwo ada. Yang ada obat yang orang berumur ya. Gue udah pakai ini bagus nih, Parto belum pakai ini aja gitu. Dan tapi jangan percaya mau obatnya Pak Parto. Ya buktinya dia tetap begitu kan. iya. Tetap puyeng, bedain KDRT gak bisa sama KDI. Iya, ntar pas lagi dia terus kita batuk nih. Ya misalnya gue batuk gitu, terus Parto bilang gini, Del, batuk lo udah lancar ya, kata gitu. Masih nih batuk. Iya, kemarin-kemarin dikit-dikit, sekarang banyak banget. Batuknya udah lancar, goblok. Jadi gini, waktu satu segmen tuh sama Pak Jarwo, sama El, sama Vior, Pak Jarwo batuk melulu lagi ngelawak. Iya. Woho, kata El gini, itu perlu dilurusin nggak? Enggak, emang batuk beneran. Sangka ini tuh Pak Jarwo mau ngelawak gitu ya, maksudnya batuk apa gitu. Iya. Si El bisikin aku,
Kak itu perlu dilurusin nggak? Gak usah, itu batuk beneran. Lah orang kerja batuk mulu ya. Padahal bertiga-tigaan sakit. Satu ruangan bau balsem. Ya Allah, benar-benar deh. Senang banget nih, senang banget itu. Merindukan parah proses syuting, nunggu syutingnya juga. Ya semoga kita ada lagi lah, Cing. Amin. Tapi jangan bungkusnya cepet, Cing. Iya, ya kan? Kita ini dulu dah, pas lagi kontrak. Nah, kita bareng-bareng harus bikin perjanjian, Cing. Sama TV ya? Iya, sampai 50 gitu misalnya. Minimal sampai 50. Sampai 50 episode. Nggak bisa lu putusin duluan. Nggak bisa lu, gitu. Iya. Kalau emang kita kerjasama, ya harus sama-sama dong, jangan. Nah, makanya. Lu boleh semena-mena mutusin. Gue takut tuh, Jing. Misalnya pembayaran ini, ya. Emang belum masuk? Nggak bisa pembayar ini. Gue mau 30 juta per episode. Iya. Kalau lo mau pakai gue 30 juta per episode. Kalau nggak segitu ya sorry. Lo nawar berapa ya? Gue ayo. Harusnya bertahan dong. Ente harusnya bertahan. Oke? Iya. Lo udah sombong kan tadi. Nggak kepake gitu. Kita ayo aja udah. Yang penting lama gitu. Iya bener. Yang penting kita bisa sama-sama terus. Betul. Berarti honor nggak masalah nih. Gue berapa aja yang penting banyak, Min. Ya bukan berapa aja yang penting banyak dong. Ente gimana sih? Berapa aja gue bener yang penting. Gue urusan duit mah gue nomor 6, Min. Nomor 1? Sampai 5 Pancasila. Capek aku. Dia kan orang Indonesia NKRI. Harga mati. Kalau kita kan harga nego. Ini nego aja saya. Afgan dan negonya sadis. Ayo. Judulnya? Iya kan. Nego no Afgan. Negonya jangan sadis. Iya. Boleh Afgan gitu. Afgan tuh sadis gitu ya. Jual beli mobil. Tahu nggak bahasa-bahasanya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Surat-surat YP nih. Apa tuh? Yatim piatu. Nggak ada STNK, nggak ada BPKB. Nggak ada ibu bapak maksudnya. YP namanya. Bodong. Iya. Surat-surat YP yatim piatu, nggak ada STNK, nggak ada BPKB. Warna ngaceng. Kok warna ngaceng? Warna apaan? Warna yang kayak hitam, silver. Aku nggak tahu, aku belum pernah lihat sih kalau ngaceng. Ya emang nggak usah lo lihat, itu istilah doang. Kan aku belum lihat, coba kasih lihat. Warnanya kayak gimana? Agak berubah sih, Min. Cing, mau bahas apa sih kita, Cing? Ini kita lagi bahas. Mending kita ceritain seks. Cerita seks apa nih? Coba gara-gara warna ngaceng. Tapi Mimin kalau lagi gerah, yang gerah duluan selangkangan. Iya benar. Aku kipasin iya, aja. Emang dia pakai kipas artis gitu. Terakhir kita lagi promo di Dasyat Bekasi hari Minggu. Abis promo besok bungkus. Ya Allah. Bener-bener bisa dibantu. Kayaknya dia masukin kita buat itu deh, selingan bintang tamu deh. Iya. Ada yang nggak bisa. Kayaknya sih. Bandnya gitu. Atau nggak ada komunikasi antara programming dengan ini. Iya. Jadi disuruh. Padahal udah mau selesai kita nih si program kita. Maksudnya nggak usah promo dah, orang besok mau dibungkus gitu kan. Tapi kenapa? Kan kita jadi ngerasa, gila dipanggil di promo-promo nih. Berarti kan masih panjang. Masa yang udah mau dibungkus disuruh promo? Ngapain mana udah kita bilang besok lo sama Fior ya. Sama Pak Jarwo. Terus Cing inget gak? Kita habis ngeledekin Fior yang skrip di foto, nggak ada nama Fior. Nggak taunya nggak ada nama kita semua. Kata Cing, kan Fior lagi izin masuk nih. Terus izin nggak masuk Fior. Terus kata Cing, Min, fotoin di skrip nih, ada yang gantiin dia lebih bagus. Kata Cing. Fotoin nih, set. Malamnya kita di hot. Berarti nggak ada nama kita semua tuh. Nggak jadi gue kirim ke Fior. Karena kita semua nggak ada. Pada di holdnya nyesek banget nih. Parah. Begitu banget kelar syuting. Udah nyampe rumah. Iya.
Lo gue gak kasih tahu lagi, duluan gue yang Iya. Gue masih di lift. Pulang. Udah ada itu. Terus naik lagi nggak? Ngapain? Udah harus ganti. Takutnya dia salah kirim, Cing. Enggak, udah bener, udah dibungkus. Enggak, takutnya bukan program kita, Cing. Ada tulisannya bisa dibantu. Masih berharap nih. Oh, kalau harapan gue selalu pengen. Bekasi. Harapan indah. Ujung-ujungnya harapan kosong. Min, Ya. anak lu berapa sekarang, Min? Anak 3, Cing. Cing mau nambahin? Maksudnya, sebetulnya mau nitipin anak. Gitu. 3 nih, 1 umur? Umur 3 tahun. Yang kedua, ketiga? Kembar. Anak kedua. Iya, anak kedua. Kembar. Beda umur berapa tahun? 1 tahun. Beda berapa tahun? 2. Kan sekarang umur 1 tahun nih, yang kembar. Yang kembar? Vio. Anakku yang pertama umur 3 tahun. Siapa namanya? Vilo. Apa itu? Ini filosofinya apa? Gak ada artinya. Gara-gara bapaknya sering nonton film luar, ada namanya De Vilo. Nah, kalau aku Davilo. Gitu doang, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Namanya Davilo. Oke. Lahirannya Lebaran, pas di hari Lebaran. Gue tahu ceritanya. Apa? Cerita lo lahiran itu. Emang tahu? Iya, ini gue ceritain ya. Iya, coba. Ya, gue ceritain. Jadi Mimin itu emang dari dulu pengen sesar. Pengen sesar, ini udah takut. Tapi kata bagian medis, ini masih bisa normal nih, Bu. Terus, Ya kan? kok tahu sih, Cik? Ini masih bisa normal nih, Bu, gitu. Angkatlah pas lagi Lebaran, pembukaan 3. Kok tahu? Ya Kok kan? tahu sih, Cik? Iya kan? Aku perasaan gak pernah cerita. Pembukaan 3 nih. Pembukaan 3. Ke bidannya. Dari sore, dari siang apa malam? Dari pagi. Dari pagi apa malam? Kok pembukaan 3 terus? Iya, nggak maju-maju. Kagak maju. Pembukaannya. Iya, di sisi terus. Mimin dulu, udah aku maunya sesar. Aku mau sesar gitu. Sakit tau gak lo ini gara-gara lo nih kalau gitu. Iya, kok tahu? Ya. Aku pernah cerita gak sih? Gua ngulik, Min, di browsing. Gak ada. Kisah kelahiran Mimin anak pertama bulan Syawal. Gak ada, Cik. Iya. Udah, dia sedih banget kata gitu, ngeliatin orang Lebaran kita ke bidan. Iya. Iya kan? Iya kan? Apa malam? Aku tahu. Yuk, udah ini aja di sesar aja. Pokoknya gue mau sesar sekarang juga. Sumpah aku gak pernah cerita kayaknya, Cing. Iya kan, bener gak tapi? Bener. Iya, gua maunya sesar sekarang juga. Semua tuh bidan dimarahin, semuanya dimarahin. Iya. Aku nggak tahu lo sakitnya semana. Iya gitu. bener. Ya kata bidan, ya udah kita bukan pulang, kita jalan-jalan dulu. Kok Cing tahu sih? Kita jalan-jalan dulu kata gitu, naik mobil. Gitu. Naik mobil kita cari jalan yang rusak. Kok Cing tahu? Iya kan? Aku gak pernah cerita kayaknya. Terus si Mimin duduknya begini nih. Bener. Ya kan? Bener. Jalan, Baru nambah pembukaannya. sampai sana bukan 8. Iya. Apal banget sumpah. Aku gak pernah cerita. Ya, ada itu di Netflix kalau nggak salah. Apa Animal Planet ya? Binatang dong. Bener, Cing. Aduh, parah. Jadi emang begitu loh? Emang begitu. Aku anak pertama pas Lebaran. Terus udah gitu kan aku kan orangnya takut jarum suntik, takut sama pokoknya rumah sakit deh. Akhirnya ya udahlah bidan aja gitu kan. Terus udah di hari Lebaran mau lahiran terus malah nggak masuk pembukaannya nggak maju-maju. Akhirnya di bawah naik mobil. Emang nggak ada rundownnya? Maksudnya kalau abis pembukaan 3 ada sambutan siapa ini? Ada isoma nggak di rundownnya? Masa pakai rundown? 3 kagak naik-naik nih. Nggak naik-naik. Yeah. Akhirnya pembukaan 3 nggak naik-naik. Akhirnya aku ke PRJ ikut pembukaannya. Ya, nggak lucu anjing. Ke PRJ. Terus udah gitu, disuruh naik mobil, lewatin jalanan rusak. Jadi tuh mancing perut kita tuh mules gitu. Jadinya udah keluar, Cing. Udah pembukaan 8. Marah-marah lo mau sama laki lo. Iya. Kan kalau kita normal kan pipis terus tuh, Cing. Ya kan?
pipis mulu. Akhirnya aku kesel kan, aku udah di kamar mandi aja, udah nggak mau, abis baru semenit keluar pipis lagi. Kan kaget, baru anak pertama ya Cing ya, kok kayak gini sih, kok sakit banget gitu. Tapi pas aku di kamar mandi gitu ya, aku langsung gini, udah nggak ngomong Cing, diem 1000 kata. Aku buka celana, aku langsung ngomong gini, udah nggak usah pakai celana, aku bilang. Aku udah kesel. Terus kata suami aku yang kuat ya, ini gara-gara lu, aku gituin, lu buntingin gua. Kalau lu nggak buntingin gua nggak bakal kayak gini, aku bilang. Mungkin itu karena sakit banget sih. Kamu sakit banget ya? Enggak sih, sebenarnya nggak sakit banget karena akunya orangnya kan emang udah takut dari awal. Sebenarnya mah nggak terlalu sakit banget, kayak mulus-mulus biasa ya, cuma jangkanya panjang. Maksudnya mulusnya panjang gitu. Kalau kita mulus mau pup kan pendek, kayak cuma gitu doang gitu. Kalau ini kan kita panjang mulusnya. Udah gitu, proses lahiran pas keluarnya ditangkep. Jadi gini Cing, bukan diginiin, ditangkep. Iya, nah karena kan katanya kalau lahiran normal biar cepet lu banyak gerak. Nah aku lagi gini-gini nih, bangun jongkok gitu. Aku udah nggak kuat nih, akhirnya aku ngadep belakang tuh begini Cing. Aduh sakit banget. Terus aku bilang gini, lu mau pup nih. Aku pikir pup. Pas aku begini anak aku loncat. Sumpah demi Allah, sumpah Cing. Aku sampai, ya Allah, kata suami aku, itu apaan? Katanya gitu. Terus suamiku teriak nih, pertama anakku belum keluar nih, pas aku kayak gini, dia ngelihat kayak ada ketuban gitu Cing, kayak mau ditabrak sama si bayi. Iya. Terus pas keluar ketubannya pecah, dak gitu. Nggak tahu ketuban, nggak tahu apa ya, pokoknya pecah, dak gitu, pecah, darah banyak. Suamiku teriak lah, Bu Bidan ini, gitu, lari langsung. Pas Bu Bidannya depan pintu, kenapa Pak? Ini Bu mau keluar. Pas begini langsung keluar anakku, bidannya gini langsung. Sumpah Cing, gak ada bagus-bagusnya. Kata aku ya Allah. Ditangkep. Makanya bagus gak dibikinin konten Cing, sumpah. Gak ada estetiknya lahirannya. Orang kan enak gitu lahiran. Foto-foto dulu lagi bunting. Maaf ya Cing, kayak anjing kencing. Kan aku lagi begini, terus dia langsung lompat, dak. Tapi the best itu nggak bisa aku lupain sih Cing. Ya iya pastilah. Tapi yang aku pikirin tuh aku takut anaknya jatuh kan. Tuh kalau nggak ditangkap bidannya, aduh pecah deh tuh pala anak aku ya kan ke bawah itu. Iya. Wah udah, terus lahirlah adalah si kembar. Emang lo ada turunan kembar? Ada mamaku saudaranya banyak yang kembar. Gitu. Tapi kakak adik lo nggak ada yang kembar? Kakak adik aku nggak ada yang kembar. Makanya itu aku kaget sih, sempat baby blues juga ya kan. Maksudnya ya aku nggak tahu ya itu baby blues apa bukan gitu. Cuma kayak aku kaget aja di umur segini aku udah punya 3 anak gitu kan. Kayak pertama nih udah filo, terus aku niatnya KB kan. Udah KB karena niatnya mau jaga jarak antara anak pertama lo sama anak kedua. Lo kayak mobil box ada tulisannya jaga jarak. Waduh, bukan dong. Maksudnya ini jaga jarak umurnya itu. Nah, terus suka lupa deh. Kamu mah mesti dijelasin. Kan bapak udah tua, Terus? Iya, terus dari anak pertama harus jaga jarak gitu sama anak kedua, ketiga gitu. Karena kan aku juga masih pengen kerja kan sih. Masih susah lah, aku udah cinta sama dunia ini gitu loh. Karena kan dari kecil juga aku di entertain. Terus akhirnya ternyata hamil lagi Cing ya. Alhamdulillah kan? dong. Iya aku seneng. Tapi nggak sekarang gitu maksudku nih tadinya. Tapi nggak sekarang gitu. Tuh pas tahu hamil aku udah stres tuh Cing. Ya jaraknya kedeketan nih gitu. Padahal aku masih KB itu. Aku masih KB. Tapi ya rencana Tuhan ya Cing ya maksudnya. Terus udah gitu pas periksa ke dokter, hamilnya 2 kembar. Jadi lebih stres. Iya kan, waduh gimana cara ngurusnya, satu aja kemarin aku stres gitu kan istilahnya. Ya senang mah senang, punya anak tuh senang banget Cing. Cuma maksudnya agak kaget aja gitu, kok udah banyak nih gitu, 3 gitu jadinya. Udah akhirnya punya anak kembar, wah itulah duniaku. Kayak tertutup dengan awan hitam. Karena kayak 2 Cing, lebih parah sibuknya kan, ngurusin anak itu kan. Nah jadi kayak akunya juga nggak kerja, maksudnya jadi kayak bukan dunia aku gitu loh. Tuh anak lahir bek gitu kan, terus ya maksudnya seneng lucu gitu, bahagia. Ini sesar nih? Sesar. Oke.
Gitu-gitu. Bahagia. Bukan dong, gini-gini. Terus udah pas anak kembar lahir, terus datang ke dunia, aku langsung kayak, oh lucu ya lucu. Pas malam, tengah malam, nangis satu, yang satu tidur, nangis satu, bangun dong karena yang satu nangis. Nangislah dua-duanya. Set. Terus anakku nangis lagi yang 3 tahun. Karena dia ngiri. Karena aku gendong si itu terus, si bayi terus. Terus anakku megang-megang tangan aku nyuruh, taruh nggak itu adek? Taruh nggak? Lah kan aku bingung ya gimana caranya. Itulah tingkat kesetresan aku tuh. Nih milih siapa nih? Milih gimana nih gitu. Karena anak si Vilo juga belum tahu ya. Baru umur. Ngerasanya saingan aja. Bukan bener. Ngerasa saudara ya. Bener. Terus udah akhirnya dipisahin lah kamar. Kalau yang kembar, yang satunya kembarnya di depan, tidurnya di ruang rumah lo dari mana? Di Bogor. Lo pindah satu dan mogot? Bukan, maksudnya di ruang tamu. Oh, ruang tamu. Okay. Iya, maksudnya gitu di ruang TV gitu, bukan rumahnya pindah. Bukan rumahnya pindah? Bukan. Oke. Iya. Terus gitu ya kan, aku langsung kayak udah pindahin aja, satu di depan, satu di kamar, 2 di kamar nih. Karena aku tipikal orang yang nggak bisa jauh dari anak sebenarnya, Cing. Jadi pengennya tidurnya bareng-bareng. Iya, tapi karena keadaan kan, maksudnya kita nggak bisa istirahat. Kalau nggak tidur bareng-bareng, jadi lagi. Nggak boleh sepi dikit, bunyi. Ya kan kayak gitu. Udah tuh Cing, akhirnya satu di depan, tetap aja ya namanya kembar ya, bayi juga ya sering nangis lah. Maksudnya kalau malam ganti pampers. Nah itu mulai dulu aku kayak, aduh capek banget ngurus kembar gitu. Walaupun pakai suster akhirnya, tapi kayak ya anak kan nempelnya sama kita. Kalau lagi sakit yang dicari ibu kayak gitu-gitu. Iya, jadi kayak aku yang, aduh, udah nggak bisa keluar ini mah. Jadi aku kayak, udah aku nggak bisa kerja lagi. Kayak gitu loh, Cing. Kayak aku mikirnya, kayak gitu ya? Iya, kayak sebenarnya enggak, aku sayang sama anak aku. Maksudnya lucu-lucu. Buktinya aku nggak bisa tidur aja, nggak bisa jauh dari anak-anak aku. Cuma kayak ada satu hal yang kita pengenin juga kayak nggak bisa kita dapetin lagi gitu mikirnya. Harus karena milih ya? Iya kayak gitu. Jadi aku langsung yang udah gue nggak bisa keluar lagi, gue nggak bisa kerja lagi kayaknya. Itu sempet nangis. Malah stres dong jadinya. Wah parah. Itu aku berhari-hari, berbulan-bulan, aku sampai 2 bulan setelah sesar. Itu yang aku pikirin cuma, ih gue udah nggak jadi ini lagi, nggak jadi pelawak lagi, ih gue nggak bisa gini lagi gitu. Maksudnya kayak udah bukan jadi percaya diri mungkin turun gitu. Wah udah parah, Cing. Udah aku diem ya, nggak suka bercanda di rumah juga, udah diem aja. Maksudnya kayak. Nah terus akhirnya ada muncul lagi semangat itu di umur berapa sih si kembar? 5 bulan, 5 bulan 4 bulan ya kan cukup lama ya, Cing. Menurutku yang biasanya kita keluar, terus 5 bulan ngedokem gitu di rumah kayak, nah terus saat itu, Cing, aku tuh udah kayak pengen hampir hopeless kan, udah kayak yang udah. Gue nggak mau ngapa-ngapain, diajak jalan sama suami nggak mau, gitu-gitu segala macam. Terus suami bilang, mau sampai kapan? Kayak gininya. Katanya, kamu emang nyaman begini, diem aja segala macam. Terus akhirnya akhirnya aku bangkit lagi. Terus dia, aku ngubungin orang TV bahwa aku udah bisa keluar nih, kan takutnya orang TV belum tahu kalau aku masih sibuk ngurus anak gitu. Akhirnya aku dipanggil lagi lah di TV. Tapi di TV pun waktu pertama kali aku main, aku jadi nggak konsen, Cing, karena aku mikirin anak. Iya. Karena kan waktu itu susternya masih 1 yang pegang bayiku kan. Jadi kayak masih, dia bisa nggak nih orang rumah? Kan ada nenekku kan. Cuma maksudnya ya bisa nggak nih gitu. Jadi kepikiran anak, terus sempat kacau lah, Cing. Maksudnya kayak akunya lebih banyak diem pas syuting. Jadi menurut aku, gue nih maunya kemana sih arahnya giliran syuting? Gue mikirin anak. Iya, terus giliran di rumah gue maunya syuting gitu. Kayak ya udahlah. Tapi seiring berjalannya waktu ya bisa ngasih posisi, kalau gue lagi di rumah ya di rumah, gue lagi kerja ya gue harus kerja gitu. Kan ini yang gue mau kan, maksudnya gitu loh, ini yang gue mau, gue juga mau kerja gitu kan. Yang sekarang yang kembar umur 1 tahun. Kembarannya juga setahun juga? Sama dong. Oke. Iya. Lupa ya, kalau kembaran bareng tahu keluarnya. Duluan siapa ya tapi? Tapi duluan Yara. Yara, namanya Yara Yura. Duluan Yara keluar. Nah ini nama dari mana nih? Yara sama Nama Yura. dari Yura bapaknya. Yunita. Bukan. Namanya dari bapaknya yang bikin. Aku nggak bikin nama anak semua. Yang bikin bapaknya. Artinya apa? Nggak tahu.
Cing, tahu nggak sih, aku tuh waktu hamil tuh selalu mikirin, aduh nanti gue lahiran sakit nih, ditusuk nih, aduh nanti disuntik. Jadi aku tuh nggak sempat mikir ke nama. Karena aku tuh udah ketakutan orangnya. Aku segitunya, Cing. Aku dari SD kalau mau suntik apa, Cing, di sini? Patah? Bukan dong. Maksudnya apa gitu? Mau disuntik tetanus, apa? Iya, kayak gitu-gitu. Iya. Aku tuh selalu ngumpet kabur. Karena aku segitu takutnya. Makanya aku pas mau lahiran tuh mikirin itu. Jadi kayak udah gak kepikiran lagi nama anak apa segala. Yara apa namanya? Yara Syarabania. Sama Yurasya Rabania. Emang di endorse Rabani? Bukan, Mas. Gak semuanya di endorse kalau artis. Iya. Nama juga gak di endorse kalau artis. Iya. Udah umur setahun nih. Udah umur setahun sih. Sekarang aktivitas sudah normal. Udah normal kembali, tapi tetap tidak bisa. Maksudnya nggak bisa yang terlalu sibuk juga. Jadi kalau pulang syuting ya pulang ke rumah gitu. Biasanya lu dugem dulu? Enggak, maksudnya biasanya kayak bisa nginep dulu gitu, Cing, capek kan. Rumahku jauh kan. Kalau sekarang suka pulang balik. Iya. Terus udah jarang nongkrong gitu-gitu sih. Emang dulu lo senang nongkrong? Ngumpul-ngumpul gitu? Iya, sama temen-temen gitu-gitu. Maksudnya kalau sekarang tuh pengen banget juga, Cing, nongkrong. Tapi tahu nggak sih, Cing, kadang tuh bingung deh. Nggak tahu ya perempuan begini semua atau enggak gitu. Kadang kita tuh pengen banget kalau lagi di rumah nih, kita ngeluhnya sama suami tuh, gue tuh pengen main, gue tuh pengen lagi kayak dulu gitu. Maksudnya keluar kerja, main gitu kan. Tapi gila udah di luar kita mikirinnya anak. Kayak pengennya cepet pulang gitu. Emang pernah lo coba untuk ini? Coba. Nongkrongnya sama siapa? Cing, sama teman-teman aku. Yang udah beranak juga belum? Udah beranak, udah punya anak. Tapi kebanyakan teman-teman aku tuh lebih santai. Kayak yang ya udah, anak kan juga sama gue tiap hari. Kalau gue keluar sebentar ya apa salahnya? Mereka tuh mikirnya gitu. Nah, aku tuh suka gini. Aku suka ngomong ke suamiku, gue tuh gak bahagia nih kayak gini. Maksudnya gak terlalu kayak, gue mau main nih. Gitu, gue pengennya happy yang gue pengenin gitu. Tapi pas keluar, Cing, kayak, kok aneh ya? Berarti kebahagiaan gue di mana ya? Di gitu rumah? Loh. Iya, maksudnya, oh berarti tetap di anak gitu. Iya. Soalnya aku kalau pulang abis main ketemu anak tuh udah, wah happy banget. Beda sama aku keluar. Padahal aku keluar mau happy nih. Mau happy ya? Iya, jadi bingung aku juga. Kayak, gimana sih gitu? Seorang ibu gitu nggak sih, Cing? Istri Cing sama kan? Kayaknya dia lebih banyak keluar. Karena anak-anak Cing udah gede, iya kan? Dia happy pas pulang liat gue. Di rumah lagi. Itu kerjanya syuting gitu. YouTube doang lo gitu. Enggak, tapi emang perlu Min. Cuman mungkin yang harus dirubah adalah mindsetnya. Kalau dulu emang kesana lo buat senang-senang karena ninggalin pengen lepas dari rutinitas segala macam ya. Ya ketemu sama orang yang sefrekuensi aja kali. Iya, makanya tapi itu udah, Cing. Tapi emang kalau udah di luar ya udah pikirannya ke anak. Gitu. Sampai rumah pengen keluar lagi. Beneran, Cing. Asli kayak misalnya gini, aduh capek banget nih ngurusin anak gitu. Kayak ngajak main anak apa segala. Capek nih pengen main gitu. Ntar aku udah ngawinin anak sulit, Min. Wah, Cing. Kalau bapak-bapak tuh paling tahan 3 menit. Iya, bener. Iya, lucu-lucu itu 3 menit, tapi itu udah pegel. Iya. Anak papa. Kalau baru pulang. Taruh. Alasannya apa? Mau mandi. Abis mandi tidur. Gitu. Emang begitu ya? Kalau mama kuat aja ya? Iya. Makanya aku aja kalau sampai malam aja mau tidur harus dibacain cerita. Apalagi Vilo demen banget bercerita. Disuruh ceritain lah apa aja sama dia. Ntar dia nanya, kasus itu kenapa? Yudol gitu loh. Enggak dong, itu keberatan dong. Apa yang lo baca? Pak Ganjar kenapa sih katanya? Kok cuma 16%? Gitu, Cing. Iya, ntar apalagi, Cing, ya kalau misalkan kita lagi berantem nih, suami istri. Suami istri berantem tuh sekarang udah ada anak 3 kan. Wah, itu makin bingung, Cing. Kayak misalkan ntar anakku nanya, kenapa sih? Kenapa? Kan udah bisa nanya kan? Udah bisa tahu kalau kita marah, kita nangis. Kenapa sih? Kenapa? Nah itu aku jawabnya masih belum bisa, Cing. Maksudnya aku belum bisa. Bapak lo gitu gak? Enggak, aku cuma diem aja. Bapak lo tau gak? Tapi katanya... Vilo lo tau gak? Cerita lo lahir nih, keluarnya nih. Jadi sih, maksudnya kita tuh nggak boleh kayak gitu katanya. Iya, karena nanti bakal berantem di depan anak. Iya, gitu. Terus juga kita nggak boleh kayak ngomong, iya papa kamu tuh kayak gini, nggak boleh itu nggak boleh. Karena nantinya dia jadi bakal
iya papa yang jahat. tertancap itu iya. ya. Lagi dia masih kecil, masih kuat banget tuh. Ingetannya kan Cing pas di umur-umur segini nih. Iya. Gitu, jadi kayak gitu deh. Nah kalau berantem jadinya kemana dulu? Voice note paling Cing. Lu ya. Gitu. Enggak, kalau berantem ya ke mobil gitu, kalau enggak keluar. Dah, gitu. Sampai ke mobilnya masa ada sih janjian mau berantem? Enggak, aku. Kayak misalnya aku kabur ke mobil gitu loh, ntar dia nyusul. Kayak misalnya aku udah bete gitu. Ayo mobil? Gitu? Enggak, aku kayak keluar aja, ntar dia ngikutin. Oh, gitu. Ayo mobil? Gitu. Tapi ngangkat ke mobil keluar gitu. Selesai keluar dulu. Di mobil maksudnya. Yeah. Tapi aku bersyukur sih Cing, maksudnya suamiku juga mau bantu ngurus anak. Suamiku tuh bener-bener nggak bisa juga tanpa anak tuh, bener-bener yang apa-apa anak gitu. Iya, kayak misalnya mau keluar kota aja nih, dia pasti bakal ribetnya ke anak, kayak aduh anak. Tapi kalau ngajak main iya cuma tahan 3 menit. Tapi emang nggak bisa jauh kita dari anak, bingung Cing. Kayaknya kita nggak bisa jauh dari anak gitu. Jadi kenapa Cing waktu itu aku mau jaga jarak ke anak kedua, karena aku sama suami aku waktu anak Vilo ini, aku tuh nggak pernah ninggalin, kayak nggak pernah liburan, kayak 3 hari nginep, kita kemana gitu nggak pernah, karena nggak bisa ninggalin anak. Nah suamiku bilang, nah bentar lagi Vilo umur 3 tahun nih, umur 4 tahun, katanya kita bisa liburan keluar, karena udah gedean kan tuh anak. Malah punya anak lagi gitu. Jadi kayak yang tapi emang salah kitanya juga, kita emang nggak bisa jauh dari anak. Jadi masih mikir. Tapi di umur yang kembar setahun ini udah kelar belum tuh permasalahan? Keluar jadi sulit, jadi ada ganjelan kalau kerja. Kalau sekarang sih enggak sih Cing. Udah aman berarti? Udah aman. Karena aku tinggal giniin doang, susu belinya dari mana gitu. Ngomong ke anak. Pampers belinya dari mana gitu. Kalau nggak kerja gitu. Ntar anak tuh, emang siapa mau minta dilahirin? Kalau boleh milih juga bukan lu, kata anak aku. Gue juga nggak milih lu gitu. Akhirnya berantem sama anak. Min, lu ada target sih gak sih Min di karir? Di karir lu ada target pengen ini, pengen itu gitu? Gak ada Cing, parah ya. Aku gak tahu kenapa. Aku kayak ya udah jalanin aja. Tapi katanya salah kayak gitu juga. Harusnya lu ada target katanya gitu. Tapi nggak lo targetin juga? Enggak, kayak aku orangnya ya udah gitu. Tapi aku tetep kalau kerja aku maunya ngasih yang terbaik. Cuma maksudnya kalau untuk target kayak ini gue di usia segini harusnya gue udah punya ini, punya itu dari hasil kerja gue atau apa. Aku tuh nggak bisa kayak gitu Ci, nggak tahu kenapa. Kayak udah. Takut kecewa apa takut nggak nyampe? Gitu. Karena kan lo orangnya baperan ya, Mi. Betul! Ih, kok Anda parah banget, anjir! Dari tadi kok tahu? Baperan, maksudnya? Parah! Kalau udah sayang, parah! Nyaman sama sesuatu. Parah, nggak bisa aku tuh. Parah. Bucin lah gitu. Parah. Tapi kalau sama pacar enggak ya? Iya. Aku nggak bucin kalau sama pacar. Pacar lo yang bucin? Laki lo? Oh, enggak, juga biasa aja. Cuma maksudnya aku nggak terlalu gimana-gimana. Iya, masa suasana yang menyenangkan. Kalau tiba-tiba terputus lo tuh ngedownnya lama. Parah. Bisa kepikiran apa segala macem gitu. Kayak kemarin aja kita udah mulai mau hold kan. Aku langsung kayak sama anak-anak tuh WA di grup kayak ini gimana nih kita gini. Ayo bikin yang terbaik kayak gitu-gitu. Tetap saja. Gak apa-apa, yang penting kan udah berusaha ya, Cing. Itu yang penting. Yang penting kalau dulu tuh kita tuh suka terbalik. Misalnya ada sesuatu yang nggak berhasil, ya udahlah gue seadanya aja lah. Iya. Justru lebih nyesel ternyata, kenapa sih waktu gue ada kesempatan gue seadanya doang nggak ngasih yang terbaik. Kalau sekarang mah kalau kita udah ngasih yang terbaik ternyata jodohnya cuma segitu, lebih gampang terimanya. Mending kita udah lakuin yang terbaik. Iya. Makanya aku tuh selalu kayak gitu, Cing. Kayak misalkan aku disuruh stand up, aku nggak mau. Karena maksudnya aku merasa belum mampu. Gue ngeliat lu yang di Anukomin. Itu aja aku, ya Allah, Cing. Kan bagus itu, Min. Kak Akbar. Iya. Kak Akbar sampai lihat aku bolak-balik kamar mandi. Lu ngapain sih, Min? Kata Kak Akbar. Kak, aku susah nih, Kak. Ngapalinnya gimana ya, Kak? Karena aku bukan tipe yang ngapal kan, Cing. Jadi kayak aku tuh susah. Aku bukan nggak belajar, tapi aku udah pelajarin. Dan menurut aku itu nggak terlalu mateng pada saat aku waktu di Anukom itu. Iya. Tapi bagus itu, Min. Tapi aku kayak, aduh. Kalau masalah grogi gak, gue juga itu beser mulu, Min. Iya sih. Hingga cuma kini. Nggak tahu sih ya, Cing. Aku
gimana aku ragunya banyak banget. Maksudnya keraguannya sama diri aku sendiri tuh banyak. Iya, terus aku takut ngecewain orang yang bayar aku kan. Maksudnya kayak, ya nyesel gue manggil Mimin nih. Ternyata dia nggak bisa stand up gitu. Atau nyesel nih, ternyata nggak bisa nyanyi. Misalnya gitu loh, Cing. Kan kalau sekarang kan mungkin banyak ya yang kayak, ya lu biasa aja, biasa banget. Bahkan meleset kemana-mana, tapi lu berani nginjek gitu. Nah, kalau aku nggak berani, Cing. Aku nggak berani, padahal misalkan, nih musimnya lagi kayak gini nih gitu. Nah aku nggak bisa tuh ngikutin musim. Iya kan, iya nggak harus ngikutin musim. Iya, tapi misalnya kan sekarang banyak kancing yang kayak gitu. Kayak misalkan, nih musimnya lagi kayak gini nih, pada kesini semua. Gitu loh, nah aku tuh nggak berani kayak gitu. Nggak berani mencoba gitu? Nggak berani, karena aku tahu kayaknya aku nggak mampu nih. Mungkin gitu. Karena dulu lo udah terbiasa sama sesuatu yang dipersiapkan karena lo udah latihan. Iya. Setiap minggu lo latihan di sanggar. Jadi begitu ada suruh ngelawak, langsung dapet udah. Kayak sekarang kan lo suruh ngelawak pasti mau. Pasti oke, udah maksudnya pede gue bisa gitu. Kalau stand up, nyanyi misalnya gitu. Karena memang lo tidak melakukan persiapan seperti lo sematang yang dulu lawak misalnya. Berarti tugas kita emang belajar terus kali ini. Iya, emang nggak boleh berhenti belajar, Cing. Iya ya. Iya, kayak misalnya aku aja ngelihat Encing kayak Encing tuh masuk loh ke Gen Z juga masuk gitu. Ke yang seumuran Encing juga masuk gitu kan. Nah, aku tuh susah tuh kayak gitu. Gitu, Cing. Aku tuh susah kayak aku mau masuk ke sini nih gimana. Lo padahal udah ada di dunia itu, Min. Lo main sama orang yang lebih tua, lo main sama yang jauh lebih muda. Kan lu udah ada di situ. Emang ngeliatin orang mulu sih lo, Min. Lo bilang, ini Pak Parto ya, dia bisa masuk ke yang lebih muda. Yang lebih muda aja lo. Artinya, lo bisa masuk ke yang tua. Gitu ya, Cing? Lah, berarti selama ini aku terlalu banyak keraguan, makanya aku nggak ngelihat potensi. Gitu. Kali ya, pokoknya. Ya gimana sih, kan ente yang ngasih solusi. Iya, gua nggak tahu kan, gue cuma ngelihat doang ya. Misalnya kita yang bisa dibantu nih. Lo pernah ada di tengah, lo main sama yang muda, lo main sama yang tua. Lah kita tinggal main sama yang muda. Ini lo lebih banyak tuh, potensi lo lebih banyak. Ketua masuk, ke muda yang masuk. Yang muda cuma main sama yang tua. Nah, lo ada di tengah-tengah tuh, Min. Lo main sama yang muda, lo main sama yang tua, masuk-masuk aja. Iya, Cing. Kali ya kalau gue lihat ya. Kalau gue lihat posisi lo justru posisi yang lebih oke daripada kita. Ya kita yang udah, maksudnya kita yang udah tua tinggal main sama yang muda. Yang muda tinggal main sama yang tua. Lo ada di tengah. Ya, ada yang di bawah lo, ada yang di atas lo. Bisa tuh lo ke sana masuk, ke sini masuk. Sama kayak L gitu ya, Cing. Iya. Aman-aman aja, Min. Malah oke lagi. Tahu kalau bedanya KDI sama KDR. Balik lagi ke situ. Jadi kalau kita lagi ngelawak tuh, akhirnya nih sama Mimin sama gue tuh selalu minta persetujuan kalau habis ngelawak ini ngeliat gimana? Nanya habis ngelempar bahan, gimana ya? Kalau enggak, kalau dia pada capek gini. Lah. Lah, ini kan terbang ya? Lah. Gimana orang mau yakin sama program kita? Kalau kita main aja kagak yakin sama bahan kita. Lah, gitu ya. Keren banget kan. Lah, kayak gini. Suka colek-colekan. Tapi emang lucu bagaimana, Min? Parah, aduh. Emang lucu bagaimana? Dari sama Cing, lama, butuh waktu yang lama. Iya, karena lo orang baperan, gampang. Parah, Cing, aku mah. Iya. Aku ngeliat manusia silver aja nangis kali, Cing. Karena? Ya nggak, saya kasihan aja gitu. Saya aku begitu orangnya. Kalau yang emas nggak? Nggak nangis, malah gue ambil gitu, Cing. Gue jual lagi. Lo gampang tersentuh ya? Parah, Cing. Aku masalah orang aja, aku pikirin sampai berbulan-bulan. Misalnya nih kayak Encing atau nggak siapa? Gue ngadu sih. Ya jangan, Cing, makin beban dong nih. Min, gue begini. Makin beban, nggak usah, kan ada Diono, ada si Wawan, ada siapa? Ya kan masalahnya dia. Masalahnya di dia ternyata. Min, gue gila sama Dion nih, Min, gitu. Aduh, ya Allah. Iya, ntar gue jangan, Jing. Min, masa gue gini, Min?
Suami aku tuh sampai kesel, lu ngapain sih mikirin masalah orang sampai begitu katanya. Tahu aku kenapa ya begitu ya Cing ya? Karena capek lu. Iya. Capek banget, Cing, tahu nggak nih? Sampai aku kan emang sama anak kecil begitu banget ya. Aku suka banget sama anak kecil. Kalau lagi di mall di mana-mana anak kecil nangis nih sampai gelesoran. Terus mamanya cuek aja. Aku tegur mah itu sampai aku ditarik sama suami aku. Aku tegur mamanya. Aku bilang gini, "Bu, ini anaknya masa didiemin aja," kataku. Maaf, bukan anak saya. Terus apa? Lah, langsung gitu dia. Lah, bukan anak gua. Gua pikir tuh anak lu gitu. Enggak, tapi kan lo tegur anaknya, gitu. Aku tegur langsung, kayak misalnya, "Bu, ini anaknya jangan didiemin aja." Aku bilang, "Oh ya kan saya lagi bayar, mamanya lagi di kasir, jadi anaknya minta mainan kali atau apa." Aku nggak ngerti, cuma aku ngeliatin dari tadi, tuh anak mama nangis sampai sekejar-kejar. Maksudku ya, Mbok, ya maksudnya didiemin, gak usah dialemin atau diturutin, cuma ya jangan digituin. Direspon dulu dikit gitu. Iya, maksudku, lah cewek aja kalau lagi ngambek gitu kan, pengennya direspon. Oh gitu? Ya iya. Tapi dia nggak jauh. Lah itu namanya minta dikejar, Cing. Lah, itu minta dikejar. Nih, ya. Nih gaul sama temen mulu begini jadinya. Enggak, justru nih, lo minta dikejar supaya apa? Supaya dekat kan? Iyalah. Ya, ngapa lo lari? Kalau emang lo pengen Iya lu sih kan ya. habis pikir. Iya sih ya. Lo pergi nih. Nih kan kalau cewek nih ngambek nih, set. Ini. Itu sebenarnya minta disamperin dong. Iya. Kayak kamu kenapa sih gitu nih. Set. Dia jauh deket nih. Set. Terus kita yang gini. Terus? Iya, makin jauh. Pengennya lo diapain? Dikejar. Supaya dekat. Supaya deket. Lo ngapa kabur? Itu lo udah deket. Itu kan gak guna. Kok cewek gitu sih? Tahu makanya. Iya ya. Kan kita pengen dikejar. Pengen dikejar. Udah disamper nih. Iya. Kan malah jauh. Malah jauh, lo mau ngapain orang? Lo kan pengennya dideketin kan? Ujungnya lo pengen dideketin. Enggak, mungkin cewek pengennya lu berusaha lebih dalam lagi lah biar gue jadi mau ke lu gitu. Lo tuh pasangan bukan ujian. Pakai usaha. Apa-apa. Ya tapi kan memang itu kan namanya ujian untuk mendapatkan kita kembali gitu loh. Kenapa maksudnya. lo doang? Gue nggak giliran gue nguji lo. Iya. Bilang apaan sih lo? Iya bener. Kalau kita kabur kan ya kita tahu saat dia buat ngejar kita. Tapi lo mau nggak coba tunggu sebentar sebelum lo kabur? Siapa dia tahu udah meluk lo? Siapa tahu ya? Siapa tahu dia pas lagi dia pengen meluk, lo nya kabur. Coba tunggu sebentar aja. Tapi kan cowok cuek sih, nggak mungkin dia langsung meluk. Kata lo, buktinya dia nyamperin begitu lo kabur. Emang Cing gimana kalau istri lagi ngambek? Gimana gue? Maksudnya? Misalnya istri Cing lagi ngambek nih, terus kabur, Cing deketin. Enggak, gue bilang, kalau kita lagi berantem, mau selesai gimana? Lo mau pergi silakan, tapi gue ikut. Tetep ikut. Udah pakai sepatu belum tuh waktu itu? Pakai sepatu dulu ke PRJ. Gue takut Min gue jarang berantem jarang. Kalau ini gue turutin aja lah. Ya berarti hebat itu. Gue turutin aja lah. Mengerti istrinya atau karena lagi nutupin kesalahan. Kagak, kalau gue mah istri itu udah terlalu banyak pengorbanannya buat suami. Nih dengerin nih Min, ada kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dia ini khalifah, salah satu khulafaur Rasyidin, 4 sahabat terbaik dari Rasulullah. Dia ini dulunya preman, Min. Lo tahu kan kisahnya, dia dulu preman. Terus dia jadi mu'alaf, hijrah, dan jadi pemimpin, jadi khalifah. Katanya ya, cerita-ceritanya nih, nggak usah orang, setan aja. Kalau ngelihat di situ ada Sayyidina Umar, muter jalannya. Takut. Saking hebatnya gitu. Suatu ketika, ada seorang rakyatnya pengen ngadu, istrinya cerewet, galak, marah-marah mulu. Gue mau ngadu lah. Apa yang harus aku lakukan sebagai suami? Dia udah nggak tahan ya masih ini. Datang ke rumah Sayyidina Umar. Begitu dia belum nyampe, depan rumahnya dia denger Sayyidina Umar lagi dimarahin sama bininya. Gitu dia dengerin. Sayyidina Umar diem aja gitu.
wah gue salah nih mau ngadu sama orang kayak gitu. Lagi ada masalah juga. Akhirnya dia mau pergi. Nggak jadi tuh. Kagak jadi. Dia entah keesokan harinya, entah pada saat itu juga dipanggil sama Sayyidina Umar. Kemarin kenapa? Mau datang terus nggak jadi ini. Ya dia bilangin, saya mau ngadu tentang istri saya yang cerewet, suka marah-marah. Tapi begitu di depan rumah Sayyidina Umar, aku melihat Sayyidina lagi dimarahin. Sama istrinya. Kenapa Sayyidina Umar bisa sesabar itu? Kayak gitu. Terus Sayyidina Umar ngomong gini, mana mungkin saya bertindak kasar sama orang yang sudah menjadi ibu dari anak-anakku. Melayaniku 24 jam. Membesarkan anak-anakku hingga sekarang. Gak pantas kita marahin bini. Tuh, preman aja kayak gitu. Iya. Tapi permasalahannya, lo bisa nggak jadi sekualitas bini Sayyidina Umar? Jangan lakinya doang lo suruh jadi Sayyidina Umar, Min. Iya ya, Cing. Kita terkadang mikirnya sebagai perempuan kayak kita mikirnya kayak kita tuh maunya suaminya dapat suami ya dengan apa yang kita mau kan. Iya, kayak ini nih toladan ini kayak gini. Iya, kayak misalkan Sayyidina Umar. Wah, tuh toladan banget, bla gitu. Kita pengen dapet yang kayak gitu, tapi kita sendiri nggak pernah ngelihat diri kitanya kayak gimana gitu ya, Cing. Kita udah melakukan yang sama, nggak sama istrinya si Sayyidina Umar. Sama apa yang kita mau. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi bersama Syarifah Fatimah. Usah, Mimin Eva aja. Hah? Ntar pinjol tahu nih, kalau nama lengkap. Jadi ternyata dia. Ini dia gue cari-cari. Gue teleponin nggak diangkat. Tahu gitu gue samper aja ke RCTI ke rumah Abdel di katanya. Podcast ada nih anak. Iya. Jadi lo tidak punya target dalam ini, jalanin aja. Iya, kayak jalanin aja, Cing. Tapi ya tetap apapun harus kasih yang terbaik. Total ya. Iya. Bismillah. Tapi memang lo nyaman ada di dunia ini. Nyaman banget dunia sih. Kerjaan kayak gini. Iya, kan dari kecil mungkin ya, Cing. Susah lah lupanya gitu. Cita-cita apa sih, Min, waktu kecil, Min, dulu? Mau buat orang ketawa doang udah. Mau bercanda-bercanda aja. Cita-cita kan? Iya, selalu gitu ngomongnya. Ya lo, karena Mimin off cam maupun on cam ya beginilah orangnya. Iya, jadi kayak nggak bisa gitu, apa adanya aja. Maksudnya ngomongnya apa adanya. Misalnya aku mau ditanya cita-cita apa, ya mau bikin orang terhibur aja udah gitu. Senang kalau ada orang yang bisa ketawa karena kita ya. Senang. Jadi energi. Iya gitu, kayak gue bisa bikin dia moodnya lagi jelek tapi bisa bangun moodnya dia lagi gitu. Iya. Kayak gitu. Gue melakukan ini untuk orang, tapi kok kenapa laki gue enggak ya? Masa orang yang terdekat yang gue harapkan ini kok malah gitu ya? Bang, gimana nyapuinnya? Enggak lah, laki gue juga bikin happy. Bikin happy pastilah. Iya. Pastilah bikin happy. Kalau nggak bikin happy mungkin udah selesai. Yoi. Dengan segala permasalahan yang ada, laki lo bagus. Oke. Ini doang ya. Mimin, terima kasih ya, Min. Makasih, Cing. Abdel udah diundang. Gue doang terima kasih udah datang di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang kedua, lebih menyenangkan. Amin, lebih panjang. Programnya lebih panjang. Amin. Biar terus sama-sama. Aku boleh ikut nggak yang live Cing nyanyi-nyanyi itu? Itu Kokom tuh. Oh, sama Kokom nggak mau ah. Kokom nggak jelas Kokom arahnya. Tuh gue Cing, kita live yuk, tinggal gitu. Oh, nggak mau kalau Kokom mah. Kom, live yuk, ntar gue. Nggak, image-nya udah terlalu jelek, apalagi boy tuh. Melon. Iya. Ya lo kalau sini mandang gue nya aja nanti. Nanti ya kalau live gak kabarin. Oke, siap. Oke, Min, terima kasih, sehat terus. Makasih, Cing. Keluarga juga sehat terus, mudah-mudahan. Amin. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.